minggu lalu, bahwa hari ini kita akan melakukan implementasi kali ya. Yaitu baik sebelum kita memulai kegiatan kita yang diimplementasikan, mungkin ibu minta satu orang untuk berkontribusi. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Adik Martin yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema atau topik yaitu ayo mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apakah sebelum ini kalian ada mata pelajaran? Ada Ibu. Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Ketua kelasnya mana ya? Saya Bu, Berapa orang yang tidak hadir? ada 7 orang Bu, karena ada 3 orang yang sakit, 4 orang tidak ada keterangan Ibu. Nanti tolong namanya dicatat dan kasih ke Ibu ya. Siap Bu. Oke. Ya, jadi kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian kejenuhan belajar. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali faktor-faktor kejenuhan belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendiskusikan ciri-ciri kejenuhan belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengatasi kejenuhan belajar. Oke, mungkin Ibu lihat adik-adik di sini loyo-loyo atau lesu. Kita akan melakukan SPG. Dari sini apakah ada yang punya games? Ada yang di IPA Ibu. IPA Ibu. IPA ada. Retro. Saya diwakili oleh IPA Ibu. Yang ada di Inggris. Ya, jadi Ibu minta persediaan adik minta SPG pada pagi hari ini. Baik Ibu. Martin bisa Aku minta kita semua berdiri. Iya Ibu. Ya, SPG apa? SPG apa? Mari kita dengar yuk. Oh ya, oke. Jangan. Aku tidak usah buka. Kita datang sama. Karena itu mungkin kurang paham, ini Bu. Kita tambah ayo. Saya itu. Jadi 2 orang ya. Ya Ibu. Silakan dimulai. Apa? Marina Menadia semangat. Mari di atas kepala. Contohnya seperti itu. Ya. Oke. Ready? Ready go. 1, 2, 3. Mari di atas menara. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari. Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Jadi di sini berhubung karena LCD kita sedang rusak, jadi Ibu tidak melakukan PPT. Tapi Ibu sudah mengirimkan PPT-nya di ketua kelas, mungkin ketua kelas bisa meneruskan kepada kelas. Oke. Yang berikut Ibu akan membawa materi tentang kejenuhan belajar. Mungkin teman-teman atau adik-adik di sini ada yang sering mengalami kejenuhan belajar. Ada yang Contohnya seperti apa? mengantuk saat dalam ruang kelas. Bosan. Lalu kira-kira pengertian kejenuhan belajar itu apa? Mungkin ada yang bisa deskripsikan. Saya Bu. Kalau menurut saya kejenuhan belajar itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami merasa bosan dalam belajar. Kalau menurut saya itu kejenuhan belajar itu dimana saya datang ke kelas terus saya belajar dan teman-teman itu tapi tidak masuk di kepala saya apa yang kami belajar di hari itu. Di sini Ibu
menurut para ahli yaitu Mubarok pada tahun 2018. Jadi kejenuhan belajar itu adalah proses yang sering dihadapi peserta didik. Kejenuhan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran dapat membuat peserta didik merasa bahwa usahanya itu tidak ada artinya, bahwa dia berpikir, oh belajar ini buat apa, tidak ada artinya untuk saya, tidak ada, pokoknya tidak ada feedback untuk saya. Dan peserta didik yang sudah merasakan kejenuhan belajar tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan ketika mengolah informasi baru atau pengalaman baru, seolah-olah kemajuan belajarnya tidak membuahkan hasil. Yang berikut faktor penyebab kejenuhan belajar. Kira-kira apa saja faktor penyebab kejenuhan belajar? Guru yang membosankan itu. Lingkungan belajar yang tidak kondusif, Ibu. Ya, lingkungan belajar. Ya, ada lagi. Sini, ya, belajar Belajar di lingkungan yang sama. ya. Kejenuhan belajar pada peserta didik itu umumnya terjadi karena faktor lingkungan. Karena jika misalnya teman-teman atau adik-adik belajar di lingkungan yang misalnya ribut atau lingkungan yang membosankan, apakah adik-adik bisa belajar? Tidak itu. Dan akan merasa tidak. Jadi faktor terbesar yang membuat peserta didik itu jenuh dalam belajar adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung, yaitu kebisingan. Karena kebisingan itu saat peserta didik melakukan kegiatan belajar, suasananya akan menjadi tidak kondusif dan membuat peserta didik akan sulit untuk berkonsentrasi. Yang berikut ciri-ciri dari kejenuhan belajar. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh ciri-ciri kejenuhan belajar. Sering mengantuk di kelas. Cepat bosan, Ibu. Motivasinya kurang, Ibu. Ya. Yang lain? Sering melamun, Ibu. Ya, berarti yang sering melamunnya. Jadi ciri-ciri kejenuhan belajar di sini menurut Hakim pada tahun 2002 itu ada 3. Yang pertama, merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar itu tidak ada kemajuan. Dan yang kedua, sistem akalnya tidak dapat bekerja dan sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman. Istilahnya seperti lambat dalam menerima informasi. Misalnya dia tuh kurang konsentrasi sehingga ketika teman yang satu berbicara tentang hal tersebut, nanti 5 menit kemudian baru dia yang respon atau jawab. Yang ketiga, kehilangan motivasi dan konsolidasi. Siswa yang dalam keadaan jenuh merasa bahwa dirinya tidak lagi mempunyai motivasi yang dapat membuatnya bersemangat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran yang diterima dan dipelajarinya. Yang terakhir itu cara mengatasi kejenuhan belajar. Ada teman-teman sini yang tahu cara mengatasi kejenuhan belajar itu kira-kira seperti apa? Ubah lingkungan belajar itu. Ya, jadi healing. Ada lagi? Melakukan Mengatur waktu yang baik, Ibu. Ya, mengatur waktu yang baik. Ada lagi? Bisa Ibu, apa nih Ibu pandang guru kita yang tidak suka itu jadi suka Ibu supaya Oh, iya. belajar. Ada lagi? Cukup, Ibu. Ada. Jadi di sini cara mengatasi kejenuhan belajar menurut Sukmana 2011 itu ada 5. Yang pertama itu cari manfaat dari belajar yang dilakukan. Belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu, belajar yang kalian lakukan itu pasti ada manfaatnya. Dengan belajar peserta didik juga bisa memperoleh apa? Pengetahuan, Nilai yang bagus. ya nilai yang bagus, menambah wawasan, informasi, Hasil belajar yang memuaskan. ya dan pengalaman hidup. Semua yang Anda dijawab itu betul. Dan yang kedua itu lakukan belajar dengan perasaan yang senang dan kreatif. Itu seperti apa? Lakukan belajar dengan perasaan senang dan kreatif. Itu mungkin di saat kita belajar itu kita terbebas dari beban-beban yang berada di luar, itu tidak dibawa masuk atau tidak dibawa dalam ranah belajar kita. Jadi di saat kita belajar itu benar-benar pikiran kita hanya tertuju di belajar, tidak Ya. dipaksakan. Benar sekali, karena suatu pekerjaan atau belajar jika kita lakukan dengan perasaan yang senang akan menimbulkan suatu perasaan yang senang dan semangat.
Yang berikut tadi seperti disebutkan oleh Aliselli, yaitu pandang guru dari segi positifnya. Kenapa? Karena guru juga sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin setiap kali bertemu dengan guru-guru yang mungkin dianggap membosankan, mungkin adik-adik bisa bertukar pendapat atau bisa berdiskusi dengan ibu-ibu guru tersebut agar bisa membangun komunikasi yang baik. Yang berikut, anggaplah belajar itu sebagai kebutuhan yang mendesak. Mengapa? Karena belajar jangan sampai hanya untuk menggugurkan kewajiban. Artinya belajar selain sebagai kewajiban juga harus sebagai sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau belajar itu sebagai sebuah kebutuhan, peserta didik akan berusaha belajar dengan Iya, dan tekun. Nah, yang terakhir itu lakukanlah diskusi kelompok. Jika adik-adik di sini sudah merasa jenuh sekali dalam belajar, mungkin adik-adik bisa membentuk kelompok belajar agar bisa belajar bersama dan mengurangi kebiasaan belajar. Oke, sampai di sini materi kita. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan kesimpulan? Oh, kalau itu ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Saya Ibu, seperti yang dijelaskan tadi tentang kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar itu merupakan waktu yang kita habiskan untuk belajar. Nah, dalam kejenuhan belajar juga ada faktor-faktor penyebab terjadi kejenuhan belajar, yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap belajar peserta didik, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Terus cara mengatasi gaya belajar itu, yang pertama itu bisa cari manfaat dari belajar yang kita lakukan. Terus yang kedua itu melakukan belajar itu dengan perasaan yang senang dan kreatif. Yang ketiga itu kita memandang guru itu dari segi positifnya. Dan yang terakhir itu anggaplah belajar yang kita lakukan itu sebagai kebutuhan yang mendesak. Oke, baik. Terima kasih Adik Selin. Mungkin ada yang ingin memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan bimbingan tes kita pada pagi ini. Saya banyak. Baik Ibu, terima kasih untuk materi yang hari ini dibawakan. Saya masih senang karena Ibu sudah membawakan materi mengenai kejenuhan. Jadi ketika kami mengalami kejenuhan, kamu bisa mengingat materi ataupun katakan yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada kami agar kami itu tidak jenuh lagi dalam belajar. Terima kasih kepada Adik Selin dan Adik Selina yang sudah memberikan kesimpulan dan kesan. Jadi apakah dari materi kita hari ini tentang kejenuhan belajar mungkin adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan adik sehari-hari? Bisa Ibu. Ibu yakin pasti adik-adik semua bisa. Oke, yang berikut Ibu akan membagikan lembar LKPD dan evaluasi hasil pada ketua kelas. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan di meja Ibu ya. Jadi dijelaskan sedikit di lembar LKPD ini, Ibu menyiapkan sebuah lembaran ini untuk adik-adik tulis tentang ceritakan kenapa adik-adik sering mengalami kejenuhan dalam belajar ya. Nanti dikumpulkan ke meja Ibu ya kelas. Siap Ibu. Besok Ibu. Iya, paling lambat besok jam 9 pagi. Oke, terima kasih. Kegiatan kita sudah hampir selesai. Tadi kita sudah memulainya dengan doa, mungkin ini kita akan menutupnya juga dengan doa. Kita yang sudah siap-siap. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi pemilihan kita, mari kita menghadap Tuhan doa dengan ingin percaya mungkin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adik Diana. Berarti minggu depan kita akan bertemu di hari dan jam yang sama ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Apakah setelah ini adik-adik masih ada pelajaran? Ayo. Belajar kita pamit ya. Ayo.
kasih.